Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Yunita Shilman Tobing dengan NIM 14S21007. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan materi week ke-5 tentang week ke-4 tentang energi potensial. Ini adalah medan listrik yang dimana di dalamnya ada muatan dan gaya. Muatan pada medan listrik dalam satuan vektor sama dengan gaya di medan listriknya juga. Baik Pak, saya akan menjelaskan rumus dari gaya pada medan listrik itu sama dengan muatan pada medan listriknya. E di sini sebagai medan listrik, Q sebagai muatannya, dan F itu sebagai gaya. Gaya pada medan listrik dalam jalur L itu sama dengan gaya dikali dengan perkalian skalar pada A lintasan L tersebut, sama juga dengan Q dikali muatan dikali dengan medan listrik dikali dengan AL, itu bernilai sama. Kemudian di sini ada persamaan D, W sama dengan min QE dikali DL. Ini artinya W di sini sebagai usaha, kemudian di sini Q itu adalah muatan, dan E itu adalah medan listriknya. DL itu adalah titik mula sampai dari titik awal sampai titik akhir pada jalur L. Di sini ada dikatakan if A and L are perpendicular, the differential work will be zero. Maksudnya apabila E dan L itu tegak lurus, maka pekerjaan atau kerjaan di dalamnya itu bernilai nol. Maksudnya itu kayak kalau tegak lurus seperti dia memiliki sudut 90 derajat. Dimana kalau 90 derajat itu hasilnya sama dengan nol. Kemudian di sini ada persamaan, yaitu usaha itu pengertiannya, cara membaca ini yaitu berapa usaha agar muatan dapat berpindah ketika dari titik mula sampai akhir pada jalur L. Kemudian di sini ada syaratnya, yaitu kalau apabila W lebih besar dari 0, itu artinya berarti ada pekerjaan yang dilakukan dari luar atau dari eksternal medan listriknya tersebut. Sedangkan kalau apabila usahanya lebih kecil dari 0, itu berarti ada kegiatan di dalam internalnya yang sedang terjadi, contohnya seperti medan listrik seperti itu. Kemudian di sini ada line integral. Nah, kita asumsikan E1 sama E2 sampai E6 itu sama. Kemudian ada rumusnya, yaitu kita menggunakan rumus yang sebelumnya, di mana kita mengganti, kita masukkan nilainya untuk delta L1 ditambah delta L2 sampai delta L6. Seperti itu. Inilah nanti yang disebut dengan LBA kalau dipersingkat. Kemudian ini adalah rumus untuk uniform A. Kemudian yang ini tadi itu disebut dengan panjang garisnya. Yang delta L1 sampai delta L6 itu disebut panjang garis. Kemudian kita ingat apabila E uniform itu ciri-cirinya itu tidak bergantung pada rutenya dari mana. Itu syarat dari uniform E. Kemudian ini ada penurunan rumus dari W usaha itu sama dengan
perpindahan muatan dari A ke B pada medan listrik dengan ketika dari titik awal sampai titik akhirnya pada jalur L. Kemudian ini adalah contoh dari non-uniform. DL ini adalah rumus dari panjang jalur. Nah, di sini ada rumusnya yang kita digunakan. Nah, diketahui tadi DL itu sama dengan DX AX ditambah DY AY ditambah DZ AZ. Kita masukkan ke persamaannya, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Mengapa bisa muncul seperti ini? A dikali AX dikali AX itu nanti bernilai 1. Makanya nanti Y dikali DX dikali 1. Makanya didapatlah nanti Y DX. Kemudian sama juga seperti halnya untuk XDY ini juga sama seperti itu. AY-nya nanti akan bernilai 1. Namun mengapa AZ itu tidak ada? Karena ini kan tadi apa? Perkalian skalar. Jadi nilainya bakalan tegak lurus menghasilkan sudut 90. Maka nanti hasilnya 0 di sini untuk X-nya. Kemudian ini untuk mencari nilai pada Y dan X-nya. X dan Y-nya. Di sini untuk mencari nilai Y dikurang YB, itu dapat kita lihat persamaannya di sini. Baik, ini kita menggunakan E ini sama dengan E row dikali A row sama dengan row L per 2Pi per epsilon 0 row dikali A row. Nah, untuk rumus DL-nya itu sama dengan juga bisa kita gunakan D row A row ditambah row D C AC ditambah DZ AZ. Sini untuk garis X-nya. Kemudian ini mengapa bernilai 0? Kita bakalan mencari nilai di selubungnya nih. Di sini, kemudian di sini. Kita mencari nilai di sekitar sini. Untuk yang menggunakan yang rumus yang ini. Kemudian ini kita mencarinya pada lintasan pinggir lingkarannya. Kemudian untuk yang ini, itu kita ini cara mencari berapa perpindahan dari A ke B. Berapa untuk usaha yang digunakan untuk memindahkan dari titik A menuju titik B. Yang dari sini menuju titik B. Kemudian baik, di sini kita ini rumus untuk potential difference, di mana min integral B menuju A dikali medan listriknya dikali panjang garis awal hingga akhir pada jalur L dikali potensialnya. Ini kita menggunakan rumus yang di sini tadi. Nah, ini kan dari A menuju ke B, kita menggunakan rumus yang ini. Sedangkan untuk dari B menuju A, kita tinggal memutarbalikkan yang ini.
yang len, kalau tadi dari A menuju B itu kan len B per A. Nah, kalau dari B menuju A itu len A per B. Bisa juga kita menggunakannya len B per A, tapi nilai minusnya digantiin jadi positif. Begitu. Nah, nanti bakalan dapatlah nilai dari potensial difference-nya, yaitu sama dengan usaha dibagi muatan sama dengan rho L per 2pi epsilon 0 L B per A. Epsilon 0 ini artinya ruang hampa. Seperti itu. Sekian Pak presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak benar, saya minta maaf. Terima kasih Pak.